apa nih? Lagi ngobrol aja nih, Ti. Kamu habis dari mana? Habis dari beras nih. BTW kalian tahu gak? Harga beras juga naik lagi. Oh iya, berapa harga beras baru? Jadi 14.000. Kenapa sih harga berasnya naik mulu? Dari berita yang ku baca sih, salah satu faktornya dari dampak El Nino atau kemarau panjang. Tapi emang sih akhir-akhir ini tuh panas banget gak sih? Bener banget, aku kalau di kosan bisa tuh nyalain kipas 24 jam. Tapi ya baik lagi ke harga beras yang lagi naik. Gimana ya cara pemerintah sekarang menangani kenaikan harga beras sekarang? Di berita ini ditulis upaya pemerintah menangani harga beras itu dengan memberikan bansos. Alah, apa yang nanti dana bansosnya dipotong-potong sama oknum-oknum tertentu kayak yang udah-udah? Ya, semua pemerintah sama aja. Mana lagi mau dipercaya? Iya. BTW kalian 2024 mau pilih siapa? Aku belum tahu sih. Yang pasti kita harus milih pemerintah yang tepat. Tapi kayaknya kalau aku golput aja deh. Aku juga deh. Kalian tahu nggak, tim mayoritas pemilih pemilu 2024 itu dari kalangan milenial dan Gen Z. Jadi suara kita ini adalah penentu bangsa ini mau dibawa kemana. Ya elah, cuma 2 suara doang, nggak ngaruh juga nggak sih? Iya, orang cuma kita berdua ya. Iya. Kalian tahu nggak, kalau mayoritas kalangan milenial dan Gen Z punya pemikiran yang sama seperti kalian mau dibawa kemana bangsa ini. Kalian tahu nggak berapa data golput di pemilihan sebelumnya? Enggak. Ini data golput di pemilihan sebelumnya. Kenapa sih kita nggak boleh golput? Nih, aku tunjukin videonya. Oke, perkenalkan nama saya Moch Edward Tias Palevi, bisa dipanggil Edward. Saya adalah Koordinator Umum Komite Independen Sadar Pemilu, sebuah organisasi yang bergerak di bidang pemantau pemilu, yang di 2024 ini kami melakukan pemantauan di tahapan pemilu 2024. Ya, golput ini kan satu isu yang sudah lama berkembang dari momen pemilu ke pemilu. Dan golput ini menurut saya adalah sebuah tindakan yang tidak mencerminkan sebuah heroisme. Kenapa begitu? Karena golput dia tidak menggunakan hak pilihnya. Padahal jikalau dia tidak ingin menggunakan hak pilihnya, minimal dia datang ke TPS untuk memastikan surat suaranya tidak disalahgunakan oleh orang lain. Ya, pertama kalau kita bicara secara teoritis ini adalah mengurangi legitimasi dari demokrasi itu. Yang kedua, tentu tidak bisa dipungkiri ketika kita memilih untuk golput, maka surat suara yang sudah disiapkan oleh negara, dibiayai oleh negara, bisa jadi ini digunakan untuk disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu. Maka surat suara yang sudah disediakan itu ada baiknya digunakan. Terserah mau memilih siapa, yang pasti adalah surat suaranya itu adalah tidak disalahgunakan. Memang saya adalah orang yang berpikir itu orang yang tidak puas dengan hasil pemilu itu merupakan bagian dari hak. Dan tidak bisa dipungkiri juga output dari pemilu kita itu belum mampu menghasilkan banyak pemimpin yang itu berkualitas. Itu sebuah fakta data yang bisa dilihat oleh mata telanjang oleh pemilih kita sendiri. Akan tetapi pola golput tidak datang ke TPS itu justru merugikan. Kenapa merugikan? Karena satu, merugikan anggaran yang sudah disediakan oleh negara. Yang kedua, potensi kecurangan bisa terjadi dilakukan oleh oknum-oknum tertentu. Jadi Anda tidak memilih atau tidak akan memilih atau memilih untuk tidak mau datang ke TPS, nanti pasti ada kok pemimpin yang terpilih. Ya, penting sekali. Jadi gini, pendidikan politik itu bukan mendekati pemilu sebenarnya, tapi pasca pemilu pun harus dilakukan oleh pendidikan politik. Nah, pendidikan politik itu bukan urusan mengajak orang datang ke TPS, tapi mengajak masyarakat kita mampu mengkritisi, mengevaluasi, atau melihat kandidat-kandidat itu apakah sudah sesuai dengan tracknya atau belum untuk melaksanakan kebijakan. Nah, oleh sebab itu, kalau dalam kajian ilmu politik, demokrasi itu harus berimbang dengan pemilih yang cerdas, pemilih yang memiliki kapasitas pendidikan yang mumpuni.
Kalau seandainya masyarakatnya tidak cerdas, maka demokrasi itu dimiliki oleh para elit, bukan dimiliki oleh para rakyat. Nah, ini teori yang sudah bergulir sejak dulu kala. Oleh sebab itu, pendidikan politik itu harus berjalan dan sangat penting sekali dilakukan oleh penyelenggara pemilu, negara, partai politik, dan masyarakat sipil seperti kami begitu. Bisa. Kenapa bisa? Karena media sosial itu kan saya menyebutnya adalah pertempuran udara yang itu memainkan persepsi psikologis. Apalagi politik kita itu dipertontonkan setiap hari adalah hal-hal yang itu buat kita menjadi jenuh. Contohnya korupsi misalnya. Nah, karena itu persepsi untuk mengajak orang golput di medsos itu lebih ampuh, khususnya kepada teman-teman Gen Z atau teman-teman yang baru pemilih pemula. Karena dari tingkat penggunaannya, informasi yang selalu up to date itu kan mereka-mereka yang menggunakan gadget, dan itu adalah orang-orang pemilih Gen Z atau pemilih pemula. Nah, pemilih Gen Z, pemilih milenial sekarang adalah mayoritas di dalam pemilu 2024. Dan dia adalah bagian dari melakukan legitimasi hasil pemilu. Jadi kalau teman-teman Gen Z banyak yang golput, maka legitimasi demokrasi kita itu akan mengalami kemunduran. Nah, oleh sebab itu saya mengajak teman-teman untuk yuk sekarang kenali kandidatmu. Kenali para calon pemimpin Anda, tidak hanya di capres-cawapres tapi juga di legislatif. Karena itu juga sangat penting. Apalagi di tingkat daerah begitu kan. Semakin jabatan pemerintahan itu turun ke bawah atau semakin lokal, maka dia semakin dekat dengan kebijakan masyarakat. Jadi gitu guys, kenapa kita dianjurkan untuk nggak golput? Tapi kita bingung ya mau pilih siapa. Iya. Kalau kalian bingung, kalian bisa tuh nonton debat capres dan cawapres. Mungkin setelah kalian nonton, kalian bisa menentukan pilihan kalian. Nah, gimana kalau nanti malam kita nonton debat cawapres? Nah, itu bagus tuh. Gas. Dewe, kalian malam ini mau makan apa? Terserah sih, aku ngikut gimana kalian? Kamu El mau makan apa? Terserah, aku ikut kalian. Semua sama aja. Terus kita mau makan apa? Terserah.